Selamat bertemu kembali para mahasiswa. Eh, Semoga masih tetap bersemangat untuk mengikuti perkuliahan, meskipun kalian masing-masing harus belajar secara mandiri di rumah, mengikuti perkuliahan melalui berbagai platform video conference maupun platform-platform lain. Keep spirit, stay healthy, stay at home. Baik, dalam ilmu bahan makanan dasar sesi kelima ini, kita akan melanjutkan membahas mengenai komoditi bahan makanan, yaitu umbi-umbian. Ini masih membicarakan komoditi yang menjadi bahan makanan pokok. Jadi umbi-umbian dan serealia dalam kelompok bahan makanan dalam ilmu gizi nanti dikenal sebagai kelompok bahan makanan penukar yang sama, yaitu sebagai sumber karbohidrat. Nah, karena posisinya sebagai makanan pokok, mestinya umbi-umbian ini juga mendapatkan tempat dan porsi yang sepadan dibandingkan dengan serealia. Namun faktanya bagaimana? Nah, nanti kita akan melihat bagaimana posisi umbi-umbian ini di dalam susunan menu atau budaya yang berkaitan dengan pola makan, khususnya dalam masyarakat Indonesia. Untuk lebih jelasnya, Bu Purna akan share screen untuk membantu supaya pembahasan kita itu lebih terarah. Baik. Ya. Nah, sudah lama bangsa kita itu mengandalkan padi atau beras sebagai makanan pokok. Bahkan ada adagium kalau belum makan nasi sama dengan belum makan. Ini tentu saja sebuah atau suatu kondisi yang memprihatinkan karena sebetulnya ada banyak bahan makanan lain yang memiliki komposisi gizi sama atau bahkan mungkin lebih baik dibandingkan dengan beras atau nasi sehingga dapat juga difungsikan sebagai makanan pokok. Bagaimana gambaran dari begitu besarnya ketergantungan masyarakat Indonesia akan beras, meskipun sebetulnya pada masa lampau itu keanekaragaman makanan di Indonesia itu lebih lebih baik gitu ya, terutama keragaman makanan pokok ini. Dulu waktu Bu Purna masih kecil kalau ditanya makanan pokok saudara-saudara kita di Nusa Tenggara apa? Dengan cepat menjawab jagung. Di Papua sagu gitu ya. Tapi sekarang nampaknya trademark atau kekhasan itu sudah hilang karena kebijakan pemerintah pada masa lampau yang menggunakan padi atau beras sebagai ukuran apa namanya? Seberapa banyak terpenuhinya kebutuhan pangan bagi bangsa Indonesia. Nah, saat ini Indonesia itu menjadi negara pengimpor dan pengkonsumsi beras nomor 1 di dunia. Seberapa besar tingkat konsumsinya? Yaitu mencapai 149 kilo per kapita per tahun. Artinya rata-rata orang di Indonesia itu setiap hari mengkonsumsi 400 gram beras. Bagaimana dibandingkan dengan negara lain? Ternyata negara lain yang lebih maju itu konsumsinya hanya sekitar 60 sampai 75 kilogram per kapita per tahun atau kurang lebih hanya 200 gram saja. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu dengan semakin berkurangnya lahan pertanian untuk memproduksi beras, maka satu-satunya cara ya mengimpor. Ini tentu saja menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan. Bagaimana kaitannya dengan umbi? Nah, umbi sebetulnya telah lama menjadi bagian dari konsumsi bangsa Indonesia pada masa lampau. Bahkan dulu ada istilah polo kependem begitu ya. Jadi artinya bahan-bahan makanan terpendam ya ini mengacu pada umbi yang memang sudah lama di apa namanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok. Nah, sebagai gambaran begitu besarnya keanekaragaman, kekayaan potensi umbi-umbian ini, di Jogja saja paling tidak ada 65 jenis umbi, termasuk aneka jenis talas. Di Bali ini lebih kaya lagi karena ada sekitar 75 jenis umbi yang bisa dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya masing-masing dari kalian, Bu Purna tanya, bisa menyebutkan 10 jenis umbi saja, Bu Purna akan acungi jempol. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke
Apa itu umbi? Ya, umbi. Nah, umbi adalah sebetulnya salah satu organ dari tanaman atau tumbuhan yang merupakan modifikasi dari organ lain. Nah, mengapa harus dimodifikasi? Karena organ ini digunakan sebagai penyimpan zat tertentu, umumnya karbohidrat sebagai cadangan makanan. Nah, organ yang dimodifikasi ini dapat bermacam-macam. Ada 3, yaitu daun, batang, atau akar. Nah, bentuk modifikasi ini biasanya berupa pembesaran ukuran, maka akan juga menyebabkan perubahan anatomi, sehingga mungkin dibandingkan dengan organ asalnya, itu bentuknya sudah sangat berbeda. Nah, ini secara kasat mata terlihat jelas pembesaran ukuran dan perubahan anatomi, dan biasanya itu terbentuk tepat di bawah permukaan tanah. Meskipun Bu Purna ingat dulu waktu kecil ada juga umbi yang menempel di ranting-ranting begitu, kalau tidak salah namanya becicing kalau dalam bahasa Jawa. Tidak tahu sekarang masih ada atau tidak. Nah, kita akan mengenal masing-masing jenis umbi berdasarkan organ yang dimodifikasi. Ada 3 ya tadi ya. Yang pertama yang disebut sebagai umbi lapis atau bulbus. Nah, ini organ yang dimodifikasi adalah daun. Jadi bulbus ini merupakan umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun sangat rapat. Nah, umbi lapis ini biasanya dihasilkan oleh keluarga Aliaceae, bawang-bawangan ya, Amaryllidaceae, apa ya? Ya salah satunya Amaryllis ya, lalu Liliaceae ya. Nah, strukturnya kalian bisa mengenali dengan mudah, mengambil contoh 1 butir bawang merah begitu ya. Kalau kalian kupas lapis demi lapis nanti akan nampak struktur seperti ini. Ada akar, ada subang atau cakram di bagian tengah begitu. Lalu ada kuncup, lancip begitu ya bentuknya. Lalu nanti ada lapisan-lapisan yang disebut sisi-sisi ini. Nah, itu umbi lapis. Kemudian yang kedua umbi batang. Nah, seperti namanya, maka umbi ini terbentuk dari modifikasi batang. Umbi batang ini mampu memunculkan tunas maupun akar, sehingga sering dijadikan sebagai bahan perbanyakan vegetatif, misalnya pada kentang, ya. Kemudian apa namanya ya? Pada beberapa jenis umbi dari aster itu bisa dimanfaatkan untuk perbanyakan vegetatif. Nah, umbi batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah tersebut membesar, mengandung banyak pati dan disebut sebagai tuber. Ya, maka nanti nama umbinya juga beberapa kita kenal karena menyebutkan atau mengikutkan istilah tuber ini. Seperti misalnya kentang itu namanya Solanum tuberosum. Ya, jadi dari keluarga Solanaceae yang membentuk umbi batang. Nah, ini gambaran dari modifikasi berbagai organ yang akhirnya menjadi umbi batang ya ini ya. Kemudian ini umbi lapis tadi sudah kita diskusikan bersama. Lalu ada umbi akar ya, seperti misalnya pada jahe gitu ya. Meskipun nanti pada pembahasan selanjutnya jahe tidak kita masukkan ke dalam umbi-umbian tapi nanti masuk ke bumbu rempah. Ya. Kemudian ini ada apa namanya? Seperti pada ubi jalar nanti ada stolon yang merambat lalu terbentuk akar lalu ada tunas-tunas baru. Nah, yang ketiga ini umbi akar, tuberous root, merupakan umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Nah, ini salah satu contohnya adalah ketela pohon atau singkong. Ya. Ada beberapa modifikasi bentuk-bentuk umbi akar ini, ya, seperti misalnya tadi singkong, ya, ini masuk ke fasciculated root, ya. Kemudian ada yang membentuk bintil-bintil seperti ini, ya. Lalu ada yang umbinya memiliki semacam ruas-ruas seperti ini. Mungkin kalau para mahasiswa mengenal garut, ini termasuk dalam kelompok annulated root ini. Jadi ini ada berbagai macam variasi morfologi atau bentuk dari umbi akar. Nah, tadi Bu Purna sudah memberikan gambaran bagaimana tergantungnya
bangsa Indonesia itu akan ketersediaan beras, sehingga ketika ketersediaan beras di pasaran rendah itu mungkin sudah dapat mengakibatkan apa ya, gonjang-ganjing begitu ya, kenaikan harga yang sangat tinggi atau mungkin hal-hal yang bersifat politis lainnya. Lalu fenomena yang kedua, sekarang itu bangsa Indonesia juga semakin meningkat konsumsi produk-produk berbahan dasar terigu. Nah, kemarin saat kita membahas serealia, kita sudah tahu bahwa gandum itu bukan komoditi asli Indonesia, artinya budidayanya di Indonesia tidak akan menghasilkan hasil atau produktivitas setinggi di mana gandum itu secara alamiah tumbuh. Maka ada dua hal atau dua masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan pola konsumsinya, yaitu yang pertama ketergantungan konsumsi beras dan yang kedua impor gandum yang tinggi dan terus meningkat. Andai kata umbi-umbian ini secara masif, secara intensif dikembangkan sebagai makanan pokok, maka kedua hal ini dapat diatasi, kedua permasalahan ini dapat diatasi karena kontribusi pemanfaatan umbi-umbian sebagai makanan pokok. Seperti kita ketahui, gandum itu dimanfaatkan di Indonesia dalam bentuk tepung. Maka andai kata ketersediaan tepung umbi-umbian itu sudah sangat familiar dengan harga yang kompetitif, maka akan makin banyak makanan-makanan yang bisa diolah dengan bahan dasar tepung umbi ini, sehingga ketergantungan pada produk-produk berbahan tepung terigu itu bisa direduksi atau dikurangi. Ya. Satu hal yang menarik yang ini dihasilkan dari beberapa penelitian oleh Pusat Studi Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada bahwa ternyata umbi-umbian itu memiliki berbagai potensi sebagai makanan fungsional, yaitu dapat meningkatkan, menjaga, memperbaiki kondisi kesehatan, yaitu antara lain memiliki senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai imunomodulator, artinya meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi dan menurunkan risiko penyakit, alergi, dan hipersensitivitas terutama. Kemudian sifat fungsional yang lain yaitu kemampuannya menurunkan risiko terjadinya penyakit degeneratif. Misalnya diabetes mellitus, kardiovaskuler, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kanker. Gitu. Nah, ini tentu saja menjadi nilai lebih atau nilai plus dari umbi-umbian ini kalau akan dikembangkan sebagai makanan pokok. Ya, itu garis besar atau gambaran secara umum mengenai umbi-umbian. Sekarang kita akan membahas beberapa komoditi secara khusus. Ada singkong, ada kentang, ada ubi jalar. Karena memang 3 komoditi itu yang mungkin saat ini pemanfaatannya jauh lebih luas dibandingkan jenis umbi-umbian yang lain. Singkong. Nama latinnya Manihot esculenta crans atau Manihot utilissima, sering disebut ketela pohon atau ubi kayu, ya, itu nama lain. Mungkin beberapa daerah memiliki julukan atau nama-nama yang sangat khas. Misalnya ada yang menyebut jerendal, itu di daerah Magelang, Muntilan, ya. Lalu juga ada yang menyebut pohong, ada yang menyebut budin, budin itu di daerah Kebumen, Purwokerto. Silahkan, nanti mungkin kalian masing-masing dari daerah masing-masing punya nama khas dari singkong ini. Nah, singkong ini merupakan pohon tahunan, tropis atau subtropis, masih bisa tumbuh dengan baik dari keluarga Euphorbiaceae. Jadi sebetulnya singkong itu masih satu keluarga dengan karet. Ya, karet. Umbinya ini dikenal luas sebagai makanan pokok, penghasil karbohidrat, dan daunnya sebagai sayuran. Ya, jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari pohon atau tanaman singkong ini. Kemudian umbinya sendiri cukup panjang, dengan ukuran juga cukup besar, diameternya antara 2-3, beberapa mungkin bisa lebih besar dari itu, dan panjangnya bisa sampai 50-80 cm, jadi cukup besar. Ya. Kemudian dari warna daging umbinya, secara garis besar singkong dikenal ada 2 macam, yaitu singkong kuning dan singkong putih.
Ternyata tidak hanya warna atau kenampakannya saja, tetapi juga sifat-sifatnya berbeda. Singkong kuning ini juga sering dikenal sebagai singkong mentega karena warna kuning, ya mentega kan identik dengan warna kuning. Kemudian pada saat dimasak itu teksturnya pulen, ya lembut begitu seperti mentega. Maka ini sangat cocok kalau direbus gitu ya, dijadikan bahan dasar panganan tertentu. Sering juga ini menjadi bahan dasar tape. Kemudian singkong yang putih ini teksturnya lebih padat dan keras, sehingga ini lebih sering dimanfaatkan untuk bahan dasar pembuatan keripik. Ya, itu tadi potensi dari singkong. Nah, ternyata singkong juga memiliki anti gizi atau memiliki kelemahan karena apapun jenis singkongnya itu mengandung racun glukosida yang dapat berubah atau membentuk asam cyanida. Nah, untuk singkong yang manis pun ya, itu menghasilkan paling sedikit 20 mg HCN per kilogram umbi segar. Namun angka ini relatif tidak berbahaya bagi kesehatan ya. Sedangkan pada umbi yang rasanya pahit, sering ya kita menemukan singkong dengan rasa yang pahit, itu kadar HCN-nya dapat mencapai 50 kali lipat. Nah, ini sudah harus diwaspadai karena dapat menimbulkan permasalahan kesehatan. Satu keuntungan berkaitan dengan kadar asam cyanida ini, ternyata asam cyanida ini relatif mudah untuk dihilangkan karena ini sifatnya larut dalam air, maka proses pengolahan yang melibatkan air itu dapat meminimalkan atau mereduksi asam cyanida yang ada di dalam singkong. Proses-proses pencucian, proses perendaman, apalagi kalau perendamannya berkali-kali itu sudah cukup memadai untuk mengurangi kadar asam cyanida sampai batas aman untuk dikonsumsi. Kemudian bagaimana sifatnya selama penyimpanan? Beberapa minggu lalu ketika mengerjakan tugas mengamati kerusakan bahan makanan, kelompok yang menangani singkong ini pasti bisa menceritakan dengan jelas begitu ya. Betapa singkong yang nampaknya ya strukturnya seperti itu ternyata tidak tahan simpan ya. Bahkan ketika ditempatkan di almari pendingin pun kerusakannya relatif cepat terjadi. Nah, apa gejala kerusakannya? Nah, ini biasanya ditandai dengan keluarnya warna biru gelap akibat pembentukan asam cyanida. Ini pada ujung-ujung yang ada luka potongnya. Ya, jadi ketika memanen singkong kan pasti harus dipisahkan dari batangnya, ya, dari batangnya dengan pemotongan begitu. Nah, pada bagian yang terbuka ini, luka terbuka ini sering timbul warna biru kehitaman atau mungkin juga ditumbuhi jamur begitu ya. Kemudian kerusakannya nanti dilanjutkan dengan pelunakan begitu. Bahkan pada saat masih ada bersama kulitnya itu akan mengalami pelunakan. Ya. Nah, bagaimana posisi singkong di Indonesia sebagai bahan makanan? Ini merupakan makanan pokok ketiga setelah beras dan jagung. Kemudian kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia menempati peringkat keempat dalam produksi singkongnya setelah Nigeria, Thailand, dan Brasil. Kapasitasnya sekitar 21,5 juta ton per tahun. Angka yang sangat besar, maka singkong ini sangat potensial kalau akan dimanfaatkan sebagai makanan pokok dan diolah menjadi berbagai macam olahan setelah lebih dulu dibentuk menjadi tepung atau produk-produk antara yang lain. Maaf. Nah, apa saja olahan singkong yang dihasilkan? Kalau dari aneka cemilan, kudapan itu banyak sekali ya. Olahan singkong, kalian nanti mungkin bisa menyebutkan satu persatu begitu. Namun kalau dari olahan skala industri, maka tepung tapioka ini merupakan olahan yang sangat banyak ditemui. Kemudian ada berupa gaplek, pelet, tape. Untuk yang non makanan itu lem, itu juga bahan dasarnya singkong. Lalu aneka kerupuk.
Kemudian yang menarik ketika singkong itu diolah menjadi tape, ini bisa menjadi produk akhir, artinya bisa langsung dikonsumsi. Namun juga tape ini bisa menjadi produk antara yang dapat diolah lebih lanjut menjadi aneka produk. Misalnya diolah lagi menjadi alkohol, menjadi sirup glukosa, sari tape yang nanti diolah menjadi brem, kemudian sirup fruktosa, asam cuka, tepung tape. Nah, lalu tepung tape untuk apa? Ini ternyata juga dapat diolah menjadi produk-produk selanjutnya. Misalnya dicampurkan dalam adonan roti ya untuk memperbaiki cita rasa dan struktur. Ya. Kemudian es krim, aneka kue, ya, ini bisa diolah dari tepung tape. Kemudian singkong juga dapat diolah menjadi produk beras analog. Jadi diolah menjadi butiran-butiran serupa beras dan kelebihannya adonannya itu dapat dicampur dengan zat gizi lain yang akan memperbaiki komposisi akhir beras analog ini, misalnya kacang-kacangan. Jadi beras analog itu nilai gizinya dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dengan mencampurkan aneka bahan sumber zat gizi ke dalam singkong ini lalu dibentuk menjadi butiran beras. Ya, tentu saja ini tidak bisa dilaksanakan dalam skala rumah tangga ya karena dibutuhkan peralatan untuk membentuk adonannya menjadi butiran serupa beras. Kemudian tepung singkong, tepung cassava, baik yang original maupun yang sudah dimodifikasi atau kita kenal sebagai mocaf, modified cassava flour. Nah, dari tepung singkong ini dapat diolah menjadi aneka kue kering, mie, cake, dan olahan-olahan lain. Lalu produk olahan singkong yang lain yang sudah dikenal sejak puluhan tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu yaitu gaplek. Dan dari gaplek ini bisa diolah menjadi tepung tiwul. Kekasan tepung tiwul itu warnanya kecoklatan ya karena pembuatan gaplek sendiri kadang ditumbuhi oleh jamur yang itu tidak membahayakan tetapi akan memberi warna tertentu pada gaplek yang dihasilkan. Nah, dari tepung tiwul ini juga bisa langsung diolah menjadi tiwul, dikonsumsi, atau juga bisa dimanfaatkan untuk aneka produk olahan berikutnya. Sekarang juga telah dikembangkan tiwul instan yang hanya dengan ditambahkan air panas atau air mendidih begitu sudah bisa dihasilkan tiwul. Bagaimana dengan nilai gizi? Nah, komponen utamanya adalah karbohidrat, ya, sehingga ini merupakan zat gizi utama yang ada di dalam singkong. Namun kelemahannya itu kadar proteinnya rendah, tidak seperti beras yang proteinnya cukup tinggi. Sumber protein yang tinggi atau bagus justru terdapat pada daunnya. Ya. Nah, kalau dilihat dari komposisi lengkapnya, kalorinya itu 146 kilokalori untuk 100 gram, dibandingkan dengan beras ada selisih sedikit ya, beras sekitar 175. Kemudian karbohidratnya itu 34,7. Nah, ini proteinnya sangat rendah, 1,2. Bandingkan dengan beras yang kemarin sudah kita bahas. Lemak juga rendah. Ya, secara keseluruhan ini bukan merupakan sumber vitamin dan mineral. Ya. Maka dari komposisi gizinya ini, apabila singkong akan dikonsumsi sebagai makanan pokok, maka konsumsinya harus dikombinasikan dengan sumber protein yang berkualitas. Telur, ikan, daging, bisa juga dengan kacang-kacangan, lalu sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, dan serat makanan. Itu tentang komoditi singkong. Sekarang kita beralih ke kentang. Solanum tuberosum. Kalau singkong tadi merupakan contoh dari umbi akar, maka kentang ini adalah contoh dari umbi batang. Perbedaannya lagi, kentang adalah tanaman herba, pendek tidak berkayu dan sifatnya semusim. Jadi masuk dalam kelompok sebetulnya kelompok hortikultura. Ya. Kalau singkong tadi tanaman tahunan.
Kemudian kalau singkong itu bisa tumbuh dalam area atau wilayah dengan rentang iklim yang cukup luas, kentang ini lebih menyukai iklim sejuk. Maka kentang ini banyak ditanam, dibudidayakan di dataran tinggi. Kalau di Jawa Tengah, sentra produksi kentang ya dataran Dieng, ya dataran tinggi Dieng. Lalu di Jawa Barat, ya di daerah-daerah yang terletak pada ketinggian antara 1.000 sampai 1.300 meter. Ya, para mahasiswa mungkin sering mendengar istilah kentang mutu A, mutu B, begitu ya. Nah, ini sebetulnya menunjukkan kualitas. Kualitas A itu terbaik, jadi ukuran umbinya besar, tidak banyak cacat, ya. Kemudian semakin kecil ukurannya, mutunya semakin turun. Kentang kualitas D itu kualitasnya paling rendah. Jadi mungkin ukurannya kecil, banyak cacat, begitu ya. Kalau disebutkan kentang kualitas AB, nah ini campuran antara kualitas A dan kualitas B. Kemudian kalau kita cermati, kita cicipi begitu ya, ada jenis-jenis kentang yang sifatnya masir atau pulen. Nah ini misalnya saja kentang tes, ya disebut kentang tes. Ini juga cocok untuk pembuatan potato chip atau tripping kentang, keripik kentang. Cocok juga untuk membuat aneka kudapan seperti kroket misalnya. Lalu kentang puree atau mashed potato, ini untuk apa ya? Menu untuk menemani makan steak begitu ya, mashed potato. Kemudian ada kentang yang lebih legit. Jadi kalau diiris atau gigit itu seperti lengket. Nah, ini dikenal sebagai kentang siomay. Nah, kalau dari pemanfaatannya, cukup banyak industri yang telah memanfaatkan pati dan tepung kentang untuk bahan baku aneka produk, misalnya aneka snack. Ya. Kemudian pada makanan bayi, untuk campuran formula mie instan, kemudian saus, es krim, permen, ya, selai, gitu ya. Ini memanfaatkan pati dan tepung kentang sebagai filler, bahan pengisi atau penstabil, atau ada manfaat khusus mengapa tepung kentang itu dimasukkan dalam formula. Misalnya mungkin akan memperbaiki tekstur atau cita rasa. Kemudian kalau dilihat dari kadar airnya cukup tinggi, maka ini juga termasuk pada komoditi yang cukup mudah rusak, seperti telah kita amati bersama beberapa waktu lalu. Bahan makanan yang kadar airnya tinggi itu lebih cepat rusak dibandingkan yang kadar airnya lebih rendah. Maka dengan melihat kadar airnya yang cukup tinggi ini, penyimpanan kentang harus diperhatikan dengan cermat, yaitu ditangani dengan baik. Ya, ditangani dengan baik. Mengapa? Karena tadi selain mudah rusak juga apabila terekspos pada cahaya matahari secara langsung, kentang itu nanti dapat membentuk membentuk zat anti gizi, solanin, yang kita kenali dari warna kentang menjadi kehijauan, rasanya langu begitu ya, dan akan pada beberapa orang yang sensitif dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Ya. Nah, kalau dilihat lebih dalam mengenai komposisi gizinya, terutama dari kadar patinya, dari tepung dan pati kentang ini dapat dihasilkan berbagai produk olahan, misalnya saja tadi kerupuk, lalu olahan-olahan yang lain dengan memanfaatkan perbandingan antara amilosa dan amilopektin ini. Kita lihat nilai gizinya secara lebih detail. Ya. Dalam 100 gram kentang ada 80 kalori. Nah, ini dibandingkan dengan singkong tadi, nutrisi kentang kalorinya lebih rendah. Artinya apa? Artinya dia dapat menjadi bahan makanan pokok pengganti yang kalorinya lebih rendah untuk berat yang sama. Jadi mungkin rasa kenyangnya sama, namun kalori yang dihasilkan lebih rendah. Sedangkan proteinnya lebih tinggi, hampir 2 kali lipat
protein pada singkong. Lemaknya juga sama rendah, karbohidratnya lebih rendah ya. Dan ini kekasannya vitamin C-nya cukup tinggi. Ya, vitamin C-nya cukup tinggi. Namun kentang tidak mengandung vitamin A. Maka kalau dibandingkan dengan beras, baik dari karbohidrat, protein, lemak, dan energinya, kentang ini lebih rendah. Ya. Kemudian tadi berkaitan dengan zat gizi vitamin C, 31 tadi ya, padahal kebutuhan kita sehari hanya 60 miligram, maaf. Ya. Hanya saja ya karena biasanya kentang itu kita konsumsi setelah mengalami proses pemasakan, pemanasan, maka kemungkinan besar sebagian dari vitamin C ini juga rusak oleh proses pemanasan. Satu hal yang menarik lagi yaitu bagaimana rasio antara kalium dan natrium pada kentang. Ini rasio kalium dan natriumnya rendah, tinggi, artinya kadar kaliumnya tinggi dan natriumnya rendah. Nah, rasio ini menguntungkan kalau dilihat dari kaitannya dengan pencegahan penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi. Seperti kita ketahui, natrium merupakan bahan zat gizi yang harus dibatasi konsumsinya jika seseorang mengalami tekanan darah tinggi. Maka pemilihan kentang sebagai makanan pokok bagi penderita hipertensi itu pilihan yang baik karena kaliumnya tinggi sedangkan natriumnya rendah. Ya. Nah, tadi Bu Purna juga sudah singgung mengenai antigizi solanin yang ini bisa terbentuk secara intensif kalau kentang disimpan pada ruangan yang terpapar sinar matahari secara langsung. Solanin ini biasanya dikenali dari rasa yang langunya kuat, kemudian warna kentang kehijauan, dan bisa menimbulkan efek negatif yaitu mual, sakit perut, muntah, diare, dan pusing. Ya, ini. Maka untuk diperhatikan bagaimana menyimpan kentang yang baik supaya solanin ini tidak terbentuk selama kentang disimpan. Nah, kalau sudah terbentuk bagaimana? Nah, ini bisa dihilangkan ya di bagian yang berwarna hijau tadi dipotong, dihilangkan ya. Kemudian kentang dimasak dengan panas yang tinggi. Ya, dikukus dalam waktu cukup lama ya. Itu akan menghilangkan atau membersihkan mereduksi solanin yang ada pada kentang. Itu mengenai kentang. Kita lanjut ke komoditi berikutnya yaitu ubi jalar. Ipomoea batatas. Ya, ini di Indonesia ada banyak jenis ubi. Mungkin di Papua itu bisa sampai puluhan jenisnya ya. Ada nama khusus saya agak lupa. Nanti mungkin teman-teman dari Papua bisa menyebutkan istilah atau nama ubi yang ada di sana. Karena untuk jenis tertentu namanya sudah berbeda begitu. Ya, silakan nanti ada mahasiswa yang ya dari Papua nanti bisa berbagi pada saat diskusi menceritakan bagaimana ubi ini di Papua sangat beragam. Nah, yang populer di Indonesia secara garis besar ada 4, yaitu ubi putih, ubi merah, ubi ungu, dan nanti ada ubi cilembu. Ya. Ubi jalar putih ini teksturnya rapuh, namun rasanya lebih manis ya, dibandingkan dengan ubi merah. Maka ubi ini cocok untuk digoreng maupun diolah menjadi kolak misalnya ya. Kemudian ubi merah ini warnanya menarik, maka juga baik untuk diolah menjadi kolak, biji salak begitu karena nanti warnanya sangat atraktif. Namun ubi jalar merah ini rasanya tidak terlalu manis, maka olahan-olahan yang formulanya ada penambahan gula ini cocok kalau menggunakan ubi jalar merah. Kemudian ada ubi ungu atau beberapa mungkin menyebutnya sebagai ubi Jepang begitu ya. Ini memiliki kulit berwarna ungu dan bagian dalamnya juga ada yang ungu muda ya, tapi juga ada yang ungu tua, ungu gelap gitu. Nah, ini sangat manis
dan direbus begitu saja rasa manisnya sudah sangat nyata. Nah, saat ini berkembang atau dikembangkan berbagai formula olahan, baik cemilan, kudapan, maupun olahan-olahan yang bisa dalam skala industri dengan memanfaatkan ubi jalar ungu ini. Kalau cemilan misalnya apa ya, puding ubi ungu, lalu klepon ubi ungu, bolu, lalu egg roll, lalu stik ubi ungu ya. Ya, kemudian juga beberapa jenis kue-kue kering maupun basah dan cake. Ini es krim ya, ini juga memanfaatkan ubi ungu ini. Kemudian, nah ini salah satu ubi jalar yang sangat khas yang dikenal dengan nama ubi madu atau ubi cilembu, karena memang ini asalnya atau mungkin merupakan komoditi yang banyak dibudidayakan di daerah Cilembu. Ya. Disebut ubi madu karena memang aromanya mirip madu, manis, legit, begitu sangat harum dan teksturnya sangat lembut. Tetapi ini hanya dapat diperoleh kalau pengolahannya dengan cara panas kering berupa pengovenan. Ya, dipanggang begitu atau dibakar. Itu baru muncul sifat-sifat tadi. Mengkilat, lalu seperti madu tadi ya, lalu pulen lembut ya, lalu aromanya sangat kuat dan cita rasanya sangat manis. Kadar gulanya tinggi, maka ubi ini tidak begitu cocok untuk digoreng karena cepat gosong. Lalu juga tidak cocok direbus atau dikukus karena sifat-sifat madu tadi tidak muncul kalau pengolahannya direbus atau dikukus. Jadi cocoknya ya tadi di oven atau dibakar. Bagaimana dengan nutrisinya? Ini mirip kentang ya. Jadi dalam 100 gram ubi jalar itu terdapat 76 kalori. Maka mungkin tepat kalau dalam bahasa Inggris ubi jalar itu disebut sebagai sweet potato atau kentang manis gitu ya. Karena memang kalau dilihat dari nilai gizinya terutama kalori dan karbohidratnya itu hampir sepadan. Proteinnya sedikit lebih tinggi daripada kentang ya. Kemudian ini kaya akan vitamin A. Nanti kita lihat berapa kadarnya. Kemudian beberapa jenis kentang, terutama tadi yang warnanya atraktif tadi ya, itu kaya akan fitokimia berupa antioksidan. Lalu juga kaya akan serat makanan. Nah ini, bagaimana potensi ubi jalar itu pada kadar vitamin A-nya, terutama ubi jalar merah. Kalau ubi jalar putih hanya sekitar 61-an internasional kadar vitaminnya. Pada ubi jalar merah dapat mencapai 7.700. Ini angka yang luar biasa. Maka nanti para mahasiswa kalau sudah sampai di semester atas begitu ya, mungkin di rekayasa makanan atau di tugas akhir skripsi dapat menengok lagi apa yang sudah kalian peroleh di ilmu bahan makanan dasar ini mengenai komoditi-komoditi yang memiliki kekhasan tertentu atau memiliki sifat-sifat fungsional tertentu, memiliki peluang dan juga tantangan untuk kalian kembangkan sebagai bahan untuk mengkreasikan produk-produk untuk intervensi gizi. Misalnya bahan A kaya akan antioksidan diolah dan nanti bisa untuk intervensi gizi penyakit misalnya kardiovaskuler. Bahan tertentu misalnya memiliki indeks glikemik rendah, maka akan saya olah untuk membantu intervensi gizi pada pasien diabetes mellitus. Itu. Nanti silakan apa yang kalian peroleh di semester 1 ini masih dibawa untuk semester-semester berikutnya supaya nanti kalian akan semakin bisa memahami begitu kayanya, begitu beragamnya potensi lokal yang ada di Indonesia untuk bisa ambil bagian di dalam mengatasi permasalahan gizi yang ada di masyarakat kita. Ya. Nah ini kembali ke ubi dari nilai indeks glikemiknya
ubi jalar ini masuk dalam kelompok bahan makanan dengan nilai indeks glikemik rendah, sehingga sesuai untuk penderita diabetes. Apa yang dimaksud indeks glikemik nanti di mata kuliah berikutnya kalian akan lebih mengenal. Namun Bu Purna hanya akan memberikan gambaran bahwa indeks glikemik itu merupakan angka yang menunjukkan seberapa cepat karbohidrat yang ada di dalam bahan makanan itu diubah menjadi glukosa darah atau gula darah. Semakin tinggi nilai indeks glikemiknya, maka makanan tersebut akan semakin cepat menaikkan kadar gula darah, sehingga itu tidak baik untuk diabetes mellitus. Gitu. Ya, itu tadi 3 komoditi umbi yang utama. Tadi di awal Bu Purna menyebutkan ada puluhan jenis umbi-umbian. Ya. Pasti tidak akan cukup waktu untuk mendiskusikannya. Maka beberapa akan saya berikan contoh singkat umbi-umbi lain yang ada di Indonesia dan sudah dimanfaatkan meskipun pemanfaatannya belum intensif, artinya belum diangkat untuk komoditi industri yang bermakna. Suwak Amorphophallus peonifolius, ya, namanya saja sudah bikin lidah keseleo. Ya. Gambarannya seperti ini, jadi ini masih satu kerabat dengan bunga bangkai karena memang bentuk bunganya itu seperti bunga bangkai dan baunya juga seperti bunga bangkai. Hanya umbinya ini sangat bermanfaat. Suwak atau porang ya, porang. Ini sekarang banyak dicari oleh eksportir karena Jepang membutuhkan porang dalam jumlah banyak untuk memproduksi konyaku begitu ya, konyaku jelly atau untuk bahan dasar mie konjak begitu. Garut, ya ini ya, tadi ini umbi akar yang berruas-ruas begitu ya. Ini juga beberapa sudah mengolahnya menjadi padi Garut dan digunakan sebagai bahan dasar aneka kue kering. Ganyong ini umbinya manis, pohonnya mirip lengkuas ya, lengkuas. Daunnya mirip lengkuas, tetapi ini umbinya padinya tinggi. Kalau lengkuas kan tidak. Dan ini rasanya manis. Kemudian ada gadung, Dioscorea hispida dens. Ini perlu diwaspadai karena pengolahannya khusus, HCN-nya tinggi, maka proses pengolahan gadung itu sangat intensif dengan beberapa kali perendaman dan pencucian pembilasan berulang. Kekasannya ini di permukaan kulitnya ada serabut-serabut atau rambut-rambut seperti ini. Gadung ini mirip dengan uwi, tanamannya merambat begitu ya, tetapi uwinya sangat berbeda karena kalau gadung itu daging umbinya putih, kalau uwi itu ungu. Ya, masih satu keluarga Dioscorea. Uwi itu Dioscorea alata. Ya. Kemudian ada gembili, Dioscorea juga. Ini umbinya sangat masir begitu ya, masir. Ya. Umbinya ukurannya cukup besar, gembili. Ya. Di pasar tradisional mungkin masih dijumpai menjual gembili rebus. Nah, kemudian ini menjadi komoditi khas Bogor, yaitu talas, kolokasia. Sudah banyak pengembangan produk dari talas ini. Ada brownies, ada apa lagi ya? Aneka kue kering, ya, chip atau tripping begitu. Di Bogor sangat banyak yang menjual dalam bentuk segar seperti ini atau dalam berbagai olahannya. Di toko-toko roti kue itu ada berbagai macam produk olahan dari talas. Demikian yang bisa Bu Purna sampaikan untuk umbi-umbian. Sekali lagi seperti materi-materi sebelumnya, saya harapkan ini lebih menjadi semacam trigger pancingan awal supaya kalian nanti bisa
mempelajari lebih mendalam dari sumber-sumber lain untuk nanti bisa kita diskusikan bersama kalau kalian menemukan informasi baru yang baik untuk dibagikan kepada teman-teman sekelas. Nanti akan kita diskusikan dalam forum Zoom meeting ya sinkronus. Nanti kita akan membahas juga untuk para mahasiswa yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih untuk atensi yang sudah diberikan. Selamat belajar, keep spirit, stay healthy, stay at home. Sampai jumpa.